Prof. Roni, juga ada Mas Arkan, dan kita akan menyapa Pak Tuhan yang ada di Probolinggo. Selamat malam Pak Tuhan. Selamat malam. Selamat malam, kabar baik Pak Tuhan? Ya, baik. Iya, kabar baik. Pak Tuhan, bisa diceritakan nggak Pak pada awalnya apa yang membuat orang tua Bapak memberikan nama Tuhan pada Bapak? Ya, itu kan lahirnya itu kan hari Sabtu. Itu kan dinamai Tuhan gitu. Artinya apa Pak? Sempat bertanya kepada orang tua Bapak? Ya, enggak tahu ya. Selama sejak lahir diberikan nama Tuhan, pernah ada cerita yang sampai sekarang terus diingat Bapak nggak? Misalkan pengalaman ketika ditanya siapa namanya, Bapak menyebut namanya, ada orang yang tidak percaya tidak Pak? Ya, percaya ya Tuhan. Tapi banyak yang tidak percaya ya? Ya, percaya. Percaya. Ceritanya Iya. itu Pak, pernah ada yang unik nggak, atau ada cerita yang sampai sekarang Bapak betul-betul ingat sampai sekarang, misalkan bertemu dengan orang, ada orang yang tidak percaya kalau nama Bapak itu Tuhan. Pernah nggak ada orang yang sampai akhirnya bertanya, betul nggak sih nama Bapak ini Tuhan? Ya, betul. Betul. Pernah ada cerita itu Pak, atau pengalaman Pak? Iya. Kalau misalkan ya Pak ya, ini kan ada himbauan dari MUI untuk Iya. mengganti nama. Bapak ada keinginan nggak untuk mengganti nama itu? Enggak. Jadi tetap namanya Pak ya? Iya, tetap itu. Kenapa nggak mau diganti Pak? Oh, soalnya kan itu harta orang tua saya itu. Nama pemberian orang tua ya. Kalau sehari-hari Bapak ini dipanggilnya siapa oleh tetangga? Pak Tu atau Pak Han? Ya, kalau itu ya, iya Pak Han kalau gitu. Oh Pak Han, tetangga memanggilnya dengan nama Pak Han ya? Iya, Pak Tuhan gitu. Oh. Pak Tuhan kesini gitu. Tapi ada yang pernah tetangga baru, atau misalkan Bapak baru berkenalan dengan seseorang, mereka sempat bertanya nggak, betul ya namanya ini? Banyak nggak ya yang pernah bertanya itu ke Bapak dan terkaget-kaget, misalkan karena namanya adalah nama yang tidak umum begitu Pak? Enggak. Enggak ya? Baik. Enggak. Prof. Roni, kalau Anda melihat dari sosok si Pak Tu ini seperti apa Pak? Sebelumnya boleh saya memberikan komentar dulu. Boleh, Dari segi, silakan Prof. Antropologi sosiologi ya. Jadi begini, menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Arkan tadi, bahwa Indonesia adalah suatu negara yang tingkat pluralisme dan heterogenitasnya sangat tinggi. Ada banyak suku bangsa, ada banyak bahasa, ada banyak istiadat, ada banyak kepribadian dan lain sebagainya. Ya. Di Indonesia pada umumnya ada suku-suku bangsa tertentu menamakan anaknya itu yaitu dengan gejala alam yang luar biasa, yang ada daya magisnya dan mengakibatkan hal-hal yang positif di kemudian hari. Seperti apa contohnya? Seperti bintang, bulan, mega, Tovan dan sebagainya. Mungkin itu umum ya, tapi dengan ya. terjadi di Probolinggo, dan ternyata bukan hanya di Probolinggo, di Banyuwangi pun ada di beberapa daerah. Ya, jadi kalau yang tadi itu kan bisa self-fulfilling prophecy, bisa orang kemudian adaptasi diri supaya orang menjadi seperti itu, ya begini. Nah, yang jadi masalah untuk saya adalah kalau orang kemudian dinamakan Tuhan itu, tentu harus ada alasannya apa. Sebab kalau Tuhan dalam pengertian kami orang Muslim itu tentu Allah Subhanahu Wa Taala itu kan punya sifat-sifat Tuhan. Ada nama-nama yang menggunakan sifat-sifat nama Tuhan, Rahman, Rahim, ya, kemudian Mu'min dan sebagainya, itu bisa dimengerti. Tapi tidak mungkin kalau orang mau memiliki semua sifat-sifat yang saya katakan tadi. Ya. Yang jadi masalah sekarang, memang apakah perlu teliti di dalam sosiologi perilaku menyimpang ini dilihat ya. Tentu waktu dan tempat. Waktu dan tempat sekarang memang tidak menimbulkan masalah di sana, tapi menimbulkan masalah di sini. Kemudian MUI bereaksi ganti saja namanya. Jadi, ya, kemudian siapa yang melakukan orang tuanya. Kalau ada orang tuanya yang bisa dihimbau, tapi siapa yang merasakan? Dia sendiri, patuhan sendiri. Ya, merasakan gimana? Dia pernah sama atau tidak? Saya baca misalnya namanya Syaitan itu malah beliau juga pernah mengganti nama gitu. Jadi artinya kalau beliau bersedia ya lebih baik diganti saja namanya seperti itu. Lebih baik ya. Secara keseluruhan orang ini memang PD-nya cukup tinggi. Kalau lihat
keterengkungan di sini tinggi, dan kemudian tapi sedikit banyak kehidupannya banyak bertanya-tanya begitu. Kehidupannya Bertanya-tanya seperti apa, Prof? ya artinya ingin tahu sih sebetulnya apa yang terjadi dengan saya sekarang, kenapa saya begini dan lain sebagainya. Ini dilihat sebentar seperti itu. Jadi jelas di tonjolan sini itu orangnya memang sudah keinginannya keras. Keinginan keras. Seperti itu. Iya, begitu. Kalau Mas akan melihat dari nama Tuhan nih, dari nama dan juga waktu seperti apa, Mas? Ya, untuk Pak Tuhan yang ini, yang dari Probolinggo ini, Probolinggo. strukturnya jauh lebih baik daripada Pak Tuhan yang dari Banyuwangi. Struktur dalam arti struktur Baik dari nama dan waktunya. Tetapi dua-duanya memiliki satu kesamaan pada kode akhir dan pada kode kemampuan. Jadi kesamaannya di sisi yang mana, Mas di Arkan? kode haraninya dia mereka berdua memiliki kode angka 8. Sama-sama tinggi. Ya, sama-sama 8, dan itu artinya mereka berdua memiliki potensi untuk mengalami penyakit-penyakit yang berat dalam waktu yang cukup panjang. Nah, lalu kemudian ada satu bagian pada koherensi hanya membentuk angka 0,6. Nah, itu artinya dalam hal kemampuan nanggung lah. Ya, dibilang tinggi tidak, dibilang rendah pun tidak. Nanggung. Jadi di bidang yang dia geluti ya hanya rata-rata saja. Kalau MUI menghimbau untuk mengganti nama, apakah Mas Arkan melihat dengan nama Tuhan ini harus diganti nama atau seperti apa? Atau ditambah atau seperti apa, Mas Arkan, ke depannya? Kalau saran saya sebaiknya sih diganti ya. Karena kata Tuhan ini tidak tepat digunakan sebagai nama buat manusia. Karena tadi kan saya katakan, dalam nama itu ada ideasi dan ada energi. Belum bicara energinya, bicara ideasinya saja sudah tidak tepat kata Tuhan ini menjadikan nama manusia. Jadi sebaiknya memang diganti demi kebaikan banyak pihak lah, termasuk dirinya sendiri pun nanti di kemudian hari. Baik, itu adalah Tuhan ya. Saya juga akan mengundang Seton. Apa jadinya jika Tuhan dan Seton bertemu? Kita kembali saat lagi di Gestur. Ada yang disampaikan Pak Tu untuk Pak Seton? Ya, Seton. Ada yang disampaikan atau mungkin Pak Seton yang disampaikan untuk Pak Tu, Pak? Ada sedikit istilahnya pesannya, sama-sama istilahnya kalau nama saya istilahnya sisi jeleknya ya dah. Pak Tuhan istilahnya yang mulianya lah. Anak saya ke sini satu. Nggak usah. Jadi di sini ya istilahnya kita sama-sama menjaga ya, kalau ya Pak Tuhan istilahnya bagaimana istilahnya dia harus mencerminkan memang orangnya harus mulia, Harus sesuai seperti dengan itu, kan. nama. Tapi kan Bapak juga tapi cukup mulia, Pak ya? Kalau saya itu penuh perjuangan. Saya image saya harus 180 derajat, saya tidak mau Berubah seperti dari itu. nama itu. Makanya nama saya sekarang mulai istilahnya saya mengerti dengan image nama saya, itu saya jadikan sebagai ujian. Ujian saya bagaimana hidup saya jangan seperti itu. Harus tetap lurus ya, Pak ya? Jangan di jalan Seton. Itu, Mungkin Prof Roni. Kita saya lihat ke belakang, orientasi PAN ke depan itu luar biasa. Optimisme tinggi. Kemudian kalau lihat dari alisnya, orangnya berseni. Orangnya Tapi berseni. dia sedikit dari teori Krimloi mengatakan bahwa labeling teori bahwa penyimpangan, kalau dikatakan di penyimpangan nama ini bukanlah merupakan kualitas yang unik dari seseorang, tapi lebih disebabkan oleh reaksi orang lain. Reaksi orang lain telah menyebabkan dia dianggap menyimpang dengan nama setan itu. Nah, ini terjadi proses inflasi dan paling bahaya jadi proses yang terakhir. Terdapat kecenderungan di mana orang dicap katakan diberi nama dengan setan, akhirnya ujung-ujungnya menyesuaikan diri dengan nama yang disandang. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, karena itu sugesti yang berat, sugesti yang luar biasa dari orang ini harus mengatakan saya bukan setan dalam pengertian yang lain. Saya adalah tadi apa namanya? Karena ternyata berprestasi ya menjadi seorang dan namanya pengajar. itu dikasihkan Pak Tony apa namanya? Pak Anton. Pak Anton keren juga kan itu Pak Anton. Saya kira seperti itu. Jadi jangan self fulfilling prophecy, penyelesaian dia dengan nama yang buruk, jangan. Baik. Itu teori klinis sudah dibuktikan. Baik. Ya. Mungkin Mas Arkan ada tambahannya untuk nama Pak Seton ini, Mas? Ya, kembali bahwa nama adalah ideasi dan energi. Jadi nama Seton itu ideasinya kan negatif. Ya, tapi bagaimanapun juga ideasi memang dikalahkan oleh Tapi energi. perlu diganti nggak? Kalau Tuhan tadi kan Mas Arkan katakan perlu diganti untuk nama Pak Seton sendiri? Ya, boleh diganti, boleh tidak, karena strukturnya memang bagus ya. Berbeda Strukturnya dengan bagus. tadi kata Tuhan itu tidak cocok buat nama manusia. Tadi dia ceritakan bahwa berganti nama menjadi Iskandar dan menjadi sakit dan lumpuh. Ya jelas saja karena strukturnya semakin buruk. Maka dia kembali lagi ke nama Seton dan menjadi lebih baik. Seperti itu. Kalau ganti nama lagi boleh nggak Pak? Kalau dia mau berganti nama lagi, saya
saya tadi agak sedikit coba-coba ada pilihan Abdullah Hasim. Wah, Abdullah Hasim. Itu akan jauh lebih baik daripada nama Abdul Hasim itu akan menjadi penggantinya. Apakah itu artinya lebih baik ke depannya? Ya, dari ideasinya lebih baik, strukturnya juga lebih kuat. Baik. Ya. Ada minat untuk ganti nama, Pak? Saya bukan hanya satu kali, Mbak. Istilahnya ganti nama itu saya Jadi pernah sempat umuran berkali-kali ya? umuran Baik. 19 tahun saya Baik. pernah, Pak, ganti nama. Baik. Namanya Muhammad Ibrahim. Baik, baik. Mungkin yang lebih mulia lagi. Apapun itulah, apalah itu sebuah nama, yang penting itu, adalah iya. kitanya seperti apa. Terima kasih Pak Seton untuk Iya. waktunya. Tuhan, ini ada Pak Seton. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya? Bisa menyapa yang ada di sana, Pak? Bisa. Ya. Assalamualaikum Pak Tuhan. Bisa diulang, mungkin nggak dengar Pak Tuhan ya. Assalamualaikum Pak Tuhan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Salam. Ya, apa kabarnya sekarang? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik. Iya. Ini pasti banyak orang ingin mengetahui apa sih Pak yang membuat akhirnya orang tua Bapak dan Ibu memberikan nama Seton Iya. kepada Bapak. Jadi seperti sudah saya sampaikan di media-media lain, sebenarnya ya keluarga saya itu istilahnya 13 bersaudara, Bu ya. Semuanya 13 Iya, bersaudara. 13 bersaudara, kemudian ya meninggal 10. Saya anak yang ke-13, sekarang hidup 3. Itu meninggal ketika baru dilahirkan atau ketika usia balita? Rata-rata umurnya 4 tahun, 5 tahun. Dia ndak sakit apa lama, ndak. Paling misalnya siangnya dia main, keterangan bapak sama ibu saya itu malamnya misalnya panas badannya, dia langsung meninggal. Pernah tanya nggak sama Bapak atau Ibu, kenapa sih nama saya kok dikasih nama Seton? Ya, itu waktu umuran saya 3 tahun masuk 4 tahun, Mbak ya. Itu pernah saya tanya. Ya, pertama itu yang dijelaskannya. Nah, kemudian pada saat saya lahir itu dia kata istilahnya, kalau dulu kan belum ada dokter ya, saya masih menggunakan dukun, jadi ditanya itu siapa nama anaknya. Udahlah, katanya, namanya saya bingung sekarang, misalnya mau ngasih nama apa lagi, katanya kan, kasih aja nama Seton itu, katanya kan. Nah, ya mungkin secara spontan atau bagaimana istilahnya bapak saya mengasih nama itu. Gitu, Mbak. Waktu itu ceritanya ibu tidak protes ya, jadi menurut aja namanya Ya, Seton. menurut semua. Pernah nggak Pak berusaha untuk mengganti nama? Mungkin ketika beranjak dewasa Ya. ada perasaan bahwa Bapak tidak percaya diri atau nama ini tidak umum dibandingkan nama orang lain. Pernah Bapak ada niatan untuk mengganti nama? Iya. Jadi kalau masalah percaya diri atau enggak itu sampai sekarang saya tetap percaya diri, saya tetap optimis kan dengan kehidupan saya sendiri, begitu kan. Umuran 3 tahun itu masuk 4 tahun pernah mau dirubah. Setelah saya tanya itu pernah istilahnya bapak saya, ya udah kalau gitu kita robah, katanya kan. Waktu itu dirobahlah nama Iskandar. Iskandar. Sempat dirubah. Kemudian setelah dirubah ya secara tiba-tiba, ya kita tidak tahu ya, Allahu alam istilahnya kan. Saya sakit apa, Pak? Sakit selama 3 bulan itu tidak bisa bicara, jalan pun saya tidak bisa istilahnya. Padahal seumuran 3 tahun 4 tahun itu kan normal harusnya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tanyalah istilahnya, kalau di kampung kan istilahnya orang pintar lah, istilahnya mengerti kan, katanya namanya itu harus dikembalikan. Jadi namanya nggak jadi Iskandar, jadi tetap Seton Iya, ya? tetap Seton begitu kan. Tetangga tuh panggilnya Pak Sai atau Pak Ton? Kalau tetangga itu tergantung situasi, kondisi. Kalau perempuan nggak boleh manggil Pak Sai Iya. ya, nanti ibu marah ya Pak ya. Jadi maksud saya tergantung situasi kondisi. Kalau misalnya saya lagi misalnya dipanggil azan di masjid ya, kata istilahnya pengurus masjid, tidak usah panggil nama aslinya, panggil aja Pak Sultan gitu kan. Pak Sultan. Ya saya terima. Karena gitu di masjid kan. ya. Ya, kalau di kalangan saya mengajar baik di SMK Bistek, ya, kemudian saya juga istilah tengah pengajar di Setia Negara kan. Mereka saya sampaikan, baik siswa saya mahasiswa saya, silakan Anda mau manggil apa, panggilan Bapak ya Pak Anton, Pak Sai juga boleh, Pak Sultan juga boleh, mau nama asli panggil Pak Seton juga boleh. Ini ada menarik, ketika Bapak pertama kali masuk ke dalam kelas ya, sebagai guru pasti memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Pak Seton. Iya. Itu murid-murid ada yang sempat bertanya atau reaksi seperti
seperti apa? Ada yang kaget, tertawa, atau mungkin bertanya langsung, Pak, itu namanya benar, Pak Seton? Yang pasti mereka tersenyum. Tersenyum. Tapi saya tidak tahu Karena dipikir bercanda ya, Pak? Ya, pokoknya saya selalu menganggap istilahnya apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan, apa tanggap saya anggap positif saja lah. Baik, baik. Pak Tuhan masih bersama kami, nanti saya akan berbincang juga dengan Pak Tuhan, dengan Prof. Roni, dengan Mas Akan, dan juga dengan Pak Seton. Saat lagi kita kembali di Gestur.